Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mau menjelaskan produk kami yaitu tahu The Crust, di mana kami merintisnya ini sejarahnya. Kami merintis mulai tahun 2017, yaitu tepatnya tanggal 9 Februari 2017. Awalnya ketika itu booming tahu bulat lah. Sebelum tahun 2017 ini pernah membantu saudara jualan tahu kres. Pada waktu 2010 itu kan lagi booming awal-awal mula tahu kres. Cuma tahu kres pada waktu itu gembos. Ketika saya baru lulus kuliah dan bertepatan juga saya lulus dari pondok pesantren Miftahul Midat, saya bingung mau usaha apa karena masih belum diangkat jadi guru di Miftahul Midat. Jadi saya mencoba usaha yang pernah saya rintis dulu yaitu tahu kres, cuma dengan evolusi baru yaitu tahu kres anti gembos, yaitu tahu dalam kemasan yang bisa bertahan dalam waktu 2 bulan lebih. Selama ini awalnya memang jualannya harga 1.000, kemudian sejak tahun 2018 saya memberanikan diri membuat perizinan PRT ke Dinkes setelah menikah itu, kemudian terus berkembang dengan harga mula-mula itu harga 5.000 dipasarkan di pesantren-pesantren, sekolah, dan jualan online. Semenjak tahun 2020 setelah ikut pelatihan dari Disperindak dan sering berkumpul para teman-teman EKM, akhirnya saya memberanikan diri untuk membuat kemasan yang agak kekinian demi memperluas pasar, yaitu pasar milenial kalangan muda. Sementara ini kan memang saya sering mentor itu rata-rata orang Cina, Muhammadiyah. Makanya ketika saya mendengar ada santripreneur yang digalang oleh HIPSI dan NU, itu saya sangat bangga, sangat mengharapkan bimbingan dari para senior, terutama seperti Mas Barul ini sudah lama kenal. Terus makanya ternyata NU juga banyak pengusaha itu, ternyata mereka itu juga banyak, dan untuk itu saya sangat semangat sekali ikut Satripreneur ini, terutama bimbingan-bimbingan panjenengan, terus bisa berkumpul dengan komunitas-komunitas baru. Sementara itu, kemudian untuk tahu kers ini sendiri, ini tadi sudah bisa bertahan 2 bulan dan mempunyai 4 varian rasa. Varian rasanya diantaranya yaitu ada rasa balado, cabai merah, sawi panggang, dan cabai hijau. Untuk sementara ini yang best seller itu sawi panggang sama cabai merah. Memang kebanyakan kalangan milenial cewek yang paling banyak, terutama yang rasa pedas itu. Kemudian untuk pemasarannya sementara ini sudah bisa masuk ke GM Plaza, Toserba, Sumber Baru, terus punya reseller aktif itu Surabaya, Pasuruan, dan sempat kirim ke Samarinda. Itu yang aktif gitu. Dan masih banyak lagi toko-toko di sini. Yang paling untuk yang kemasan untuk Lumajang sendiri itu memang minatnya kalau kemasan ini kurang. Itu karena mungkin nggak tahu juga alasannya gimana. Sementara ini fokusnya di Lumajang itu kemasan yang bening, yang enggak karena mungkin harga ya. Karena untuk pesantren sendiri saya tetap jualan yang harga 5.000 itu. Untuk ini biasanya pasar-pasar yang luar kota dan toko-toko besar di Lumajang. Kemudian harapan saya ikut ini juga mungkin bisa ada kemudahan ketika mengajukan bantuan. Nah, sebenarnya prospeknya lumayan ini untuk kemasan ini, camilan ini, karena saya kira untuk tahu kers anti gembos itu satu-satunya kayaknya di Lumajang. Rata-rata tahu kers itu memang yang jualan di pinggir-pinggir jalan gembos. Alhamdulillah ini untuk kualitas rasa semakin hari itu terus saya karena sering berkumpul dengan teman-teman IKM, mungkin ada masukan, termasuk saya untuk bumbu sendiri itu mendatangkan dari Bandung yang kebetulan ada reseller Surabaya. Jadi untuk sementara itu dari saya, mungkin ada tambahan. Oh ya, ini testimoni dari para klien. Nah, ini termasuk kemarin dapat bisa endorse Hengki Kurniawan, termasuk Bu Ida,
teman-teman Ruwet TV, terus para teman-teman yang lain. Untuk Ruwet TV itu saya ada sempat kolaborasi di channel YouTube, kemarin punya channel YouTube sendiri, kolaborasi dengan teman-teman Ruwet TV 2-3 kali sudah. Ini sudah. Nggih, monggo. Mas siapa tadi? Muhammad Arianto. Muhammad Arianto. Mas Ari. Mas Ari ya. Iya. Ala santri. Mas, kalau dari pembeda produk jenengan ini mulai dari kemasan, dari anti gembos, terus varian rasa, kayaknya udah pede lah untuk masuk ke pasar, apalagi sudah diterima di beberapa market. Nggih. Oke. Kekuatan produksi sama permintaan pasar selama ini bagaimana? Terus kira-kira untuk ke depan bisa membesar sampai seberapa proyeksinya bisnis yang sampai jalani? Makasih. Kemarin ketika pandemi itu kebetulan sekolah libur. Jadi kulo niku bisa fokus dalam produksi dan pemasarannya. Ketika promosi itu full pun waktu untuk promosi dan produksi. Sementara untuk produksi memang saya lepas karena orang di rumah sudah bisa semua. Karena yang kebetulan yang nemu resepnya saya sendiri dan orang di rumah sudah saya ajari, jadi untuk produksi saya lepas. Cuma untuk kulaan tahu masih tetap saya. Jadi ketika masa pandemi saya tuh tidak ngajar, pondok juga libur, tidak ngajar dininya, akhirnya fokus untuk bisnis ini. Alhamdulillah reseller itu ya banyak aja permintaan, terutama ketika puasa. Lah, ketika puasa kapasitas produksi per hari itu hanya 15 kilo. Dan cara buatnya ini paling tidak 3 hari. Maka ketika itu permintaan pasar banyak, tapi kekuatan produksinya itu tidak mencukupi. Kemarin itu untuk puasa saja itu bisa omset, bisa laba bersih 4 juta ketika itu. Nah, kemudian berlanjut setelah Lebaran itu masih pandemi kan, masih belum, itu masih fokus Samarinda, Surabaya sering permintaan. Nah, ketika awal Juli sudah masuk pembelajaran baru, akhirnya fokus di sekolah, pagi sekolah, malam dinia. Jadi tidak sempat ada waktu untuk promosi lagi. Sementara istri itu masih punya anak kecil. Jadi itu kendalanya. Kemudian kalau dulu kan memang berani memberi reseller itu beri reward. Akhirnya ketika ini kalang kabut sudah. Harapannya sih inginnya punya wajan yang lebih besar ya. Seandainya kalau sekarang kan masih untuk profitnya itu mungkin masih sedikit sekali, jadi kurang rugi nang bayar pegawai ini. Ya, seandainya produksinya besar kan enak, karena sudah sekarang itu 4 jam itu sudah selesai sekali produksi 15 kilo itu sudah. Sudah. Ya, terima kasih atas waktunya. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.